Semua orang mengira Pinkan Aulia hanyalah prajurit wanita biasa tegas, pendiam, dan taat aturan. Tapi tidak ada yang tahu bahwa pada malam gelap di sebuah gang sempit, ia nyaris kehilangan nyawa setelah melawan razia ilegal yang berujung pelecehan oleh oknum polisi berseragam. Yang lebih menyakitkan bukan serangan itu, tapi diamnya banyak orang yang seharusnya membela. Jika seorang tentara wanita saja bisa diperlakukan seperti itu dan hampir dikubur dalam fitnah, lalu siapa lagi yang benar-benar aman? Bab pertama inilah yang akan membuka luka lama yang selama ini dipaksa diam. Sebelum kita lanjutkan ceritanya, yuk di-subscribe dulu biar admin tambah semangat nih buat bikin konten inspiratif lainnya. Buat kamu yang udah subscribe, semoga selalu diberi kesehatan dan dilancarkan rezekinya. Komen amin kalau kamu mengamini doa kami. Sekarang, yuk kita lanjutkan ceritanya. Malam itu terasa lebih lengang dari biasanya. Lampu jalan menyala malu-malu, sinarnya berpendar redup di atas aspal yang basah oleh gerimis sore tadi. Angin malam mengusap pelan wajah Pinkan Aulia yang sedang mengendarai motornya perlahan. Helm hitam menutupi rambut panjangnya yang dikunci rapi. Jaket sederhana membalut tubuhnya yang ramping. Ia tampak seperti wanita biasa pulang kerja, menyusuri jalanan sepi menuju rumah kontrakan kecilnya di pinggiran kota. Tak ada yang menyangka bahwa perempuan ini adalah prajurit TNI aktif, seorang sersan dengan kemampuan tempur di atas rata-rata. Tapi malam ini Pinkan memilih menyembunyikan identitas itu, bukan untuk alasan khusus. Ia hanya ingin menjadi manusia biasa yang bisa pulang tanpa perlu siaga, tanpa perlu curiga. Namun dunia rupanya belum memberi izin untuk itu. Ketika ia melewati simpang kecil di dekat jalan raya menuju arah jembatan tua, sorotan senter menyilaukan matanya. Berhenti! Suara seorang pria terdengar lantang dari sisi kiri jalan. Refleks, Pinkan menarik tuas rem perlahan dan meminggirkan motornya. Ia menatap pria berseragam polisi yang berdiri sendirian di bawah baliho tua. Tak ada mobil, patroli tak ada papon, razia. Hanya pria itu dan senter kecil di tangannya. Jantung Pinkan berdetak sedikit lebih cepat. Ia memang bukan orang yang mudah panik, tapi nalurinya sebagai prajurit tidak pernah tidur. Semua ketidakwajaran malam itu dari razia mendadak tanpa pemberitahuan, sampai petugas yang sendirian di tengah gelap sudah cukup membuatnya waspada. Selamat malam, Pak, sapa Pinkan sopan. Polisi itu melangkah pelan, matanya menyipit, menembus. Visor helm Pinkan? Coba buka helmnya. Mbak, ini razia rutin. Pinkan mengangguk kecil, membuka helm, dan menyibak rambutnya yang agak lembab karena keringat. Tatapan si polisi berubah seketika. Dari awalnya netral, kini ada semacam sorot aneh di matanya. Terlalu lama menatap, terlalu liar menilai. Surat-suratnya, SIM sama STNK. Ucapnya datar dengan tenung. Pinkan merogoh tas selempangnya dan menyerahkan dokumen yang diminta. Si polisi memeriksanya sekilas, lalu tersenyum miring. Wah, cantik ya. Pulang dari mana malam-malam begini? Bahaya loh. Pinkan tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap lelaki itu dalam diam. Sorot matanya tetap tenang, tapi tidak ramah. Ia bisa merasakan ada suara yang mulai menyimpang. Pulang dari kegiatan kantor? Pak, jawabnya singkat. Kerja di mana? Pinkan tidak ingin menjelaskan terlalu banyak. Ia paham betul, terlalu banyak informasi hanya akan membuka celah. Dan memang, polisi itu tidak benar-benar butuh jawaban. Ia hanya sedang bermain, memainkan kuasanya, menguliti rasa aman orang lain. Mbak, tinggal di mana? Tanyanya lagi. Suaranya mulai berat. Dekat sini. Si polisi menatapnya lama, lalu menepuk-nepuk STNK Pinkan dengan jari. Motor ini atas nama siapa? Nama saya sendiri. Cocok, tapi tetap harus dicek ya. Saya curiga nih, soalnya banyak motor bodong berkeliaran. Mbak, bisa turun sebentar? Pinkan membeku. Ia memandang sekeliling jalan benar-benar kosong. Bahkan suara kendaraan pun nyaris tidak terdengar. Hanya desau angin dan denting ranting kering tertiup malam. Ini bukan pemeriksaan, ini adalah skenario. Entah untuk apa, tapi niatnya bukan baik. Boleh tahu kenapa saya harus turun, Pak? Tanyanya hati-hati.
Pemeriksaan lanjutan. Standar kok, Mbak, kayaknya terlalu tegang. Pinkan menarik napas dalam-dalam, wajahnya tetap datar. Tapi dadanya mulai panas, matanya mengamati lencana di dada polisi itu. Namanya Bribka Dimas. Usia mungkin 40-an, tubuh sedikit tambun. Tapi dari cara bicara dan gestur tubuhnya, terlihat jelas bahwa ini bukan kali pertama ia menyalahgunakan seragamnya. Perlahan, Pinkan turun dari motor. Ia berdiri tegak. Masih dalam batas kesabaran, Bribka Dimas mendekat. Tangannya seolah ingin mengambil sesuatu dari balik jaketnya, entah benar-benar ingin mengecek atau mencoba mengintimidasi. Coba buka jaketnya, Mbak. Pinkan menoleh pelan. Matanya menatap langsung ke wajah pria itu. Maaf, Pak, saya merasa permintaan ini tidak wajar. Semua dokumen saya lengkap, dan tidak ada alasan untuk pemeriksaan seperti itu. Nada suaranya berubah, sedikit lebih berat, tegas, tak lagi datar seperti sebelumnya. Bribka Dimas tersenyum sinis. Wah, mulai galak. Kalau nggak nurut, saya bawa aja ke kantor sekalian, biar dicek sekalian apakah motor ini aman atau enggak. Atau mungkin Mbaknya yang nggak aman. Nada menggoda di akhir kalimat itu membuat darah Pinkan mendidih. Bibirnya masih diam, tapi rahangnya mulai mengencang. Bahu kirinya sedikit bergeser ke belakang. Itu adalah posisi siaga yang sering diajarkan di pelatihan. Tidak mencolok, tapi siap menyerang jika dibutuhkan. Apa maksud Anda dengan nggak aman? Tanya Pinkan, pelan, namun tajam. Bribka Dimas tertawa kecil, suara tawa yang tidak lucu, kotor, meremehkan. Ya, lihat sendiri dong. Cantik, sendirian, malam-malam, kayaknya butuh perlindungan deh. Pinkan membeku. Dalam sekejap, dunia di sekelilingnya terasa mengecil. Ia menatap langit yang gelap. Angin malam seperti berubah menjadi tajam. Tangannya mengepal di sisi jaket. Ia bisa menghajar pria ini sekarang juga. Ia bisa menekuk tangannya dalam 2 gerakan cepat, membuatnya bersujud memohon ampun. Tapi belum saatnya. Ia ingin pria ini tahu bahwa yang ia ajak main malam ini bukan perempuan biasa, bukan boneka yang bisa dibolak-balik, bukan korban yang bisa ditakuti dengan seragam dan ancaman palsu. Pak Dimas, ucapnya tegas. Bribka itu tertegun. Ia tidak pernah menyebutkan namanya, dan kini perempuan di depannya menyebutnya tanpa ragu. Apa maksud Mbak? Tanyanya waspada. Pinkan menatapnya tajam. Kalau saya kasih 1 kali kesempatan untuk pergi malam ini, dan Anda masih di sini 5 detik lagi, maka saya akan bertindak. Mata Bribka Dimas menyipit. Ia tertawa lagi. Wah, serem banget. Kamu siapa sih sebenarnya? Mau main ancam-ancaman? Pinkan tidak menjawab. Ia hanya berdiri, tegak, diam, seperti batu karang yang tak goyah diterpa gelombang. Dan di saat itulah, ketegangan mulai menumpuk di udara. Jalanan tetap sunyi, tapi kini ada sesuatu yang berubah. Diam Pinkan, bukan diam biasa. Diamnya mengandung badai, dan badai itu hanya menunggu waktu untuk meledak. Bribka Dimas tidak bergerak, tubuh tambunnya masih berdiri di hadapan Pinkan, memandangi perempuan itu dari ujung kaki hingga ubun-ubun. Bukan dengan tatapan manusia yang menghormati, melainkan pandangan serigala yang lapar. Pinkan tidak bergeming, pandangan matanya menusuk seperti pisau yang baru diasah. Ia tidak lagi berpura-pura ramah, tidak pula tersenyum. Sorot matanya menyala, dingin seperti seorang prajurit yang bersiap menghadapi medan pertempuran. Namun, Bribka Dimas justru tersenyum lebar. Mbak ini beneran keras kepala ya, tapi makin galak, makin cantik loh. Pinkan diam. Suara laki-laki itu seperti desisan ular. Matanya sudah tak lagi profesional. Ia menunduk sedikit, meneliti lekuk tubuh Pinkan yang dibalut jaket dan celana jeans. 1 langkah lebih dekat. Nafasnya tercium, bau tembakau basi bercampur ego yang membusuk. Dari tadi saya tanya baik-baik, kok jawabnya sok galak? Kamu pikir, siapa yang berwenang di sini? Hah? Diam. Lalu perlahan, Pinkan menggerakkan tangan kanannya. Bukan untuk menyerang, ia mengangkatnya ke atas jaket, membuka resleting perlahan, sampai sedikit bagian dalam bajunya terlihat. Namun bukan kulit yang terlihat.
melainkan secercah logo kecil di dada kirinya. Logo yang hanya dikenakan oleh satu jenis manusia. Prajurit aktif Tentara Nasional Indonesia. Bribka. Dimas menyipitkan mata. Tak percaya? Tak paham? Atau mungkin tak peduli? Ngaku-ngaku tentara, desisnya. Suaranya lebih rendah, tapi jauh lebih beracun. Ah, jangan sok-sokan deh. Kamu pikir aku takut? Kamu kira cuma karena pakai logo itu terus bisa nuru-nuru polisi? Hah. Pinkan kembali menutup jaketnya. Ia tidak menjawab. Tapi detik itu juga, udara berubah lebih berat. Satu tangan Bribka Dimas mulai merayap ke sisi sabuknya. Bukan untuk mengambil borgol. Bukan juga alat komunikasi. Tapi pistol, gerakan kecil, nyaris tak terlihat. Tapi cukup untuk Pinkan menangkap sinyal bahaya. Ia tahu pola itu. Terlalu tahu. Sepersekian detik. Insting militernya menyala. Namun, ia belum menyerang. Belum. Karena perempuan sepertinya tidak bertindak gegabah. Bahkan saat disudutkan. Bahkan ketika harga dirinya Daniel Kinjek. Coba kamu ulang. Siapa nama kamu tadi? Tanya Bribka Dimas. Langkahnya mendekat. Aku belum menyebutkan nama. Yakin? Kamu tentara mana buktinya? Atau kuma main-main? Biar bisa kabur dari tilang? Pinkan mendekatkan wajahnya ke arah Bribka Dimas. Tatapannya menusuk bukan penuh amarah, tapi ketegasan yang begitu sunyi, begitu tajam. Ia berbicara pelan, namun tiap kata bagai ledakan dalam keheningan. Saya sudah kasih kesempatan untuk pergi, tapi kamu memilih tetap di sini. Kamu mengancam, kamu menyentuh, dan kamu melanggar semua prosedur, termasuk mencoba melecehkan seorang perempuan dalam gelap di tempat sepi dengan dalih razia. Bribka Dimas tertawa. Gelap, menyeramkan. Jadi, mau ngelawan? Di jalanan kosong kayak gini? Sendirian? Emang kamu bisa apa? Lalu, tangannya maju cepat mengarah ke bahu Pinkan. Namun, yang terjadi berikutnya, terjadi terlalu cepat. Brok, lengan kanan Bribka Dimas dibanting ke bawah, lalu dipelintir ke belakang. Tubuhnya ditarik dan dibalik dalam satu gerakan. Lutut Pinkan menghantam perut bagian bawah pria itu dengan presisi mematikan. Terdengar erangan. Pendek tercekik lalu tubuh tambun itu roboh ke tanah. Bribka Dimas tergeletak. Matanya membelalak, tak paham, tak percaya. Pinkan berdiri di atasnya. Kakinya menekan punggung pria itu cukup keras. Tapi belum menyakitinya sepenuhnya. Ia menunjukkan bahwa kekuatannya bukan untuk pamer, tapi untuk membela. Napas Pinkan tenang, matanya tetap tajam. Sekali lagi kau coba menyentuhku, ucapnya pelan. Aku pastikan kau tidak bisa menyentuh siapapun lagi sampai mati. Bribka Dimas mencoba bergerak, namun tubuhnya gemetar, entah karena takut atau karena rasa sakit di perutnya yang masih berdenyut. Siapa kamu sebenarnya? Gumamnya. Parau. Pinkan mengeluarkan dompet kecil dari tasnya. Ia membuka bagian dalamnya, menunjukkan kartu identitas resmi TNI. Lengkap dengan nama, pangkat, dan foto. Sersan 2 Pinkan Aulia, Batalion Infanteri. Bribka Dimas membeku. Dunia di sekitarnya seperti berhenti berputar. Ia salah orang. Sangat salah orang. Saya sudah tahan sejak awal, lanjut Pinkan. Saya berharap kamu menyadari batas. Tapi kau malah menyeberangi semuanya. Kau kira semua perempuan bisa kau mainkan. Kau kira seragamu memberi hak untuk melecehkan. Pinkan menunduk, menatap mata Bribka Dimas yang mulai berkaca-kaca. Kau pikir aku diam? Karena takut? Diam. Angin malam berhembus pelan. Lampu jalan di ujung simpang berkedip, seperti menahan napas. Pinkan melepas tekanan kakinya dari punggung polisi itu. Ia mundur 2 langkah, tapi tak pernah mengalihkan tatapannya. Sekarang bangun, pergi, dan jangan pernah berdiri lagi atas nama hukum. Kalau kau sendiri memperkosanya. Bribka Dimas perlahan bangkit. Ia limbung, matanya tak bisa menatap langsung ke wajah Pinkan. Lalu tanpa berkata satupun, ia berjalan menjauh. Kepalanya tertunduk, langkahnya berat. Namun sebelum ia benar-benar pergi, Pinkan mengangkat ponselnya. Senyum dong, ucapnya pelan, sambil memotret punggung polisi itu dari belakang. Klik, 1 foto,
satu bukti, satu langkah menuju pengadilan militer. Tapi Pinkan tidak ingin buru-buru. Ia ingin Bribka Dimas tahu bahwa rasa takut bukanlah milik perempuan yang diam, tapi milik pria yang menyalahgunakan kuasa dan akhirnya kalah. Malam kembali sunyi. Pinkan menaiki motornya, mesin dinyalakan. Ia melaju pelan, meninggalkan simpang itu. Tapi kali ini bukan dengan wajah datar, melainkan dengan sorot mata penuh rencana dan langkah-langkah menuju pembalasan. Baru saja dimulai, motor itu melaju pelan, membelah jalanan yang semakin sunyi. Angin malam menampar pipi Pinkan lembut, namun pikirannya bergolak tak menentu. Ia tak bisa menyembunyikan gelisah yang menyusup perlahan ke balik jaketnya, menjalari tubuh seperti kabut dingin di dini hari. Ia menoleh ke kaca spion. Simpang tempat Bribka Dimas tadi berdiri, kini hanya tinggal bayangan kelam di kejauhan. Tapi apa yang terjadi di sana tidak akan cepat menguap dari pikirannya. Ia bukan takut, tidak pernah. Tapi ada sesuatu yang mengganjal. Sesuatu yang tidak bisa ia biarkan berlalu begitu saja. Pinkan memarkirkan motornya di sebuah warung tutup di pinggir jalan. Ia duduk di bangku kayu, menarik napas dalam-dalam. Jari-jarinya menggigil, bukan karena udara malam yang menusuk, melainkan karena amarah yang belum reda. Sudah berapa banyak perempuan yang dipaksa diam karena seragam? Sudah berapa banyak oknum yang menyembunyikan niat bejat di balik hukum? Mengingat wajah Bribka Dimas, tatapan sinisnya, tangan kotornya yang nyaris menyentuhnya tadi, bukan sekadar jijik, tapi penghinaan terhadap dirinya, terhadap seluruh perempuan, dan terhadap martabat aparat sejati. Pinkan tahu, jika ia diam, maka tak akan ada yang berubah. Tapi ia juga tahu, sebagai prajurit aktif, segala bentuk laporan dan tindakan harus melalui jalur resmi. Tidak boleh sembarangan, tak bisa langsung mengumbar ke media sosial, atau sekadar menyebar rekaman seenaknya. Ia bukan remaja yang panas hati. Ia bukan orang awam yang hanya ingin viral. Ia adalah seorang sersan, dan menjadi berarti berpikir lebih panjang daripada marah sesaat. Pinkan membuka ponselnya. Ia menatap layar beberapa saat, lalu membuka pesan terenkripsi yang hanya digunakan untuk komunikasi sesama anggota TNI. Ia menulis cepat, tapi terukur. Interaksi dengan oknum diduga aparat Polri. Lokasi, Simpang Jembatan Timur, jam 22:15. Dugaan penyalahgunaan wewenang, pelecehan verbal, dan potensi kekerasan. Identitas pelaku, Bribka Dimas Lencana terkonfirmasi. Bukti awal, rekaman audio dan foto. Menunggu izin pengajuan laporan resmi ke Denpom. Ia tak langsung kirim. Ia ulang 3 kali. Hati-hati. Setiap kata bisa jadi pisau atau perisai. Ia tahu, kasus antar aparat bukan hal sepele. Salah langkah bisa berujung panjang, bahkan memicu gesekan antar institusi. Tapi diam lebih menyakitkan. Dengan satu ketukan jari, laporan itu dikirim, masuk ke sistem yang akan memprosesnya secara hierarki. Pinkan menghela napas, lalu menatap langit. Bintang-bintang terlihat samar, tertutup awan tipis. Seperti keadilan yang seringkali hanya menjadi titik redup di langit gelap kekuasaan. Pagi harinya, Pinkan duduk di ruang tamu rumah kontrakannya. Dindingnya tipis, cat mengelupas, dan ada suara ayam tetangga berkokok berulang kali. Ia menyeduh kopi hitam yang kini sudah tinggal setengah gelas. Ponselnya belum berbunyi. Masih belum ada balasan. Biasanya laporan seperti ini akan diproses paling lambat 24 jam. Tapi Pinkan tahu, untuk kasus yang menyentuh sesama aparat, apalagi antara TNI dan Polri, jalurnya akan lebih berliku. Ia tidak berharap proses cepat, ia hanya ingin proses itu benar. Kenapa kamu diam semalam? Suara itu datang dari pintu. Seorang wanita paruh baya masuk dengan daster hijau dan senyum lelah. Bu Tati, tetangganya yang tinggal di sebelah. Pinkan menoleh. Diam tentang apa, Bu? Loh, saya lihat kamu semalam berhenti di warung. Tumben, biasanya langsung pulang. Saya lewat pas mau buang sampah. Wajahmu tegang. Pinkan hanya tersenyum kecil. Cuma kecapekan. Bu Tati duduk di kursi rotan. Ia menatap Pinkan lama, lalu berbisik, "Kamu tahu,
Ya, kalau perempuan diam, bukan karena dia setuju, tapi karena dia lelah. Dan seringkali, karena dia merasa tak akan didengar. Pinkan terdiam. Kalimat itu menghantamnya seperti ombak tenang yang tiba-tiba menggulung tinggi. Ia tidak tahu Butati pernah mengalami apa, tapi ia tahu banyak perempuan menyimpan trauma dalam tubuh mereka, seperti rahasia yang tak pernah ditanya. Pinkan menggenggam gelasnya erat. Butati, suaranya pelan. Kalau seseorang menyalahgunakan seragamnya, apa ibu percaya orang biasa bisa melawannya? Butati tertawa kecil. Yang bisa melawan bukan yang besar, tapi yang berani. Pinkan menunduk. Dan saat itu, ponselnya bergetar. 1. Pesan masuk dari Pasi Intel Yonif. Laporan awal diterima. Komando memanggil untuk investigasi lanjutan. Siapkan rekaman dan kronologi. Detail menyusul. Pinkan menatap layar itu lama. Hatinya berdegup lebih kencang dari semalam. Ini lagi soal dirinya. Ini tentang keadilan yang terlalu lama dibungkam. Tentang ketegasan yang sering kali kalah oleh rasa takut. Ia bangkit dari kursi, menatap cermin, dan dalam pantulan kaca itu, ia melihat dua mata yang tidak lagi ragu. Ia bukan lagi perempuan yang hanya ingin pulang tenang. Kini, ia adalah prajurit yang siap maju, bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk semua yang pernah dipaksa. Hari itu langit tak terlalu terang, seperti hati Pinkan yang mulai mendung sejak pagi. Ia melaju dengan motor kesayangannya menuju markas batalion, tempat di mana banyak prajurit merasa aman, tapi juga tempat di mana kebenaran bisa dipelintir. Menjadi pelanggaran jika tak hati-hati menggukap. Ruangannya tidak terlalu ramai, beberapa rekan tampak sibuk di halaman depan, berlatih ketahanan fisik dan baris berbaris. Tapi suasana terasa berbeda saat Pinkan turun dari motor. Beberapa Kepala menolak. Tatapan mereka bukan sekadar sapa, lebih kepada penasaran. Seolah mereka tahu, atau setidaknya mencium bahwa sesuatu sedang terjadi. Pinkan tidak menoleh. Ia langsung menuju ruang intelijen, seperti yang diperintahkan dalam pesan pagi tadi. Di dalam ruangan, sudah menunggu dua perwira. Satunya adalah Kapten Dwi, atasannya yang selama ini cukup dekat. Dan satu lagi, Letnan Kolonel Arif, kepala staf batalion yang jarang berbicara kecuali saat hal penting. Masuk, Pinkan, ucap Kapten Dwi. Nadanya biasa saja, tapi matanya mengandung sesuatu campuran antara kewaspadaan dan simpati. Pinkan berdiri tegap, memberi hormat, lalu duduk sesuai instruksi. Tak ada basa-basi. Laporanmu semalam sudah kami terima dan diproses, ujar Letkol Arif. Suaranya dalam dan berat. Kami menilai ini masalah serius, tapi sebelum kita bicara lebih jauh, kami ingin mendengar ulang darimu kronologi lengkap, tanpa pengurangan, tanpa tambahan. Pinkan menarik napas. Ia tak takut, tapi bukan berarti ringan. Dengan suara tenang, ia mulai menceritakan dari awal, dari pertemuan dengan Bribka Dimas. Kata-katanya yang melecehkan, cara dia menyentuh tanpa izin, sampai pada upaya ancaman dan benturan fisik. Ia tak menyembunyikan apapun, juga tak melebihkan. Lugas, tegas, jelas. Sementara Pinkan berbicara, Letkol Arif menatap tajam tanpa bicara. Ia seperti menimbang, apakah ini kebenaran murni atau emosi sesaat. Saat cerita berakhir, ruangan itu hening beberapa detik. Kapten Dwi mengangguk pelan. Kami sudah lihat rekamannya. Dan, tanya Pinkan, nyaris tak terdengar, namun penuh tekanan. Letkol Arif bersandar di kursi, tangannya menyatu di depan dada. Kau tahu apa yang kau lakukan berisiko menimbulkan konflik antar institusi? Pinkan mengangguk. Saya tahu, tapi yang saya hadapi semalam bukan institusi. Dia bukan mewakili Polri. Dia mewakili dirinya sendiri, seorang pelaku pelecehan dengan seragam. Letkol Arif memicingkan mata. Dan bagaimana jika dia lapor balik bahwa kau menyerang aparat bertugas? Kau tidak sedang menggunakan seragam. Tidak ada saksi, hanya rekaman suara dan fotomu sendiri. Kau yakin akan kuat berdiri di tengah arus yang bisa menghancurkan karirmu sendiri? Pertanyaan itu menghantam keras. Namun, Pinkan tak goyah. Ia menatap langsung ke mata perwira senior itu. Jika harga dari menjaga kehormatan adalah karier, saya akan bayar. Diam. Suara jam dinding berdetak pelan.
seperti pengingat waktu yang sedang menahan napas. Kapten Dwi tersenyum kecil, lalu berkata, "Saya akan bantu proses ini. Tapi jangan naif. Pinkan, dunia kita ini tak selalu adil. Bahkan di dalam barak sekalipun." Pinkan mengangguk. "Saya tidak berharap keadilan instan. Saya hanya ingin tidak ada perempuan lain yang mengalami apa yang saya alami tanpa tahu cara melawan." Letkol Arif menatap tajam, lama, lalu berdiri. "Kau akan diminta hadir di Denpom sore ini. Mereka akan dengar versimu. Setelah itu, kita tunggu hasil investigasi. Tapi ingat, Pinkan, pertempuran sesungguhnya tidak selalu di lapangan terbuka. Kadang justru di balik meja." Lewat bisikan, Pinkan berdiri, memberi hormat. "Saya sudah siap untuk itu, Komandan." Sore hari, ia duduk di ruang Denpom bersama 2 penyidik militer. Interogasi berlangsung formal dengan pencatatan ketat. Pinkan menceritakan kronologi untuk ketiga kalinya hari ini. Tapi tiap kali ia mengulang, suaranya tetap tenang, tidak melemah, tidak gentar. Namun saat pemeriksaan selesai dan ia keluar dari ruangan, satu sosok berdiri di luar pagar. Bribka Dimas dengan pakaian preman, wajah tertutup masker, namun sorot matanya tak bisa disembunyikan. Pinkan berhenti, mata mereka bertemu. Dimas melangkah pelan. Tak ada suara, tak ada keributan. Tapi gerakannya berbicara. Ia menunjuk dada Pinkan, lalu mengacungkan jari telunjuk ke arah lehernya sendiri. Ancaman, diam, tapi nyata. Dan Pinkan tahu, ini belum berakhir. Malam itu, ia menatap langit dari balik jendela kamar. Gerimis jatuh perlahan di luar. Suara rintiknya seperti bisikan semesta yang lelah. Tapi Pinkan tidak tidur, tidak bisa. Pikirannya melayang ke semua yang terjadi hari ini. Penyidikan, tatapan atasan, ancaman tanpa suara, dan rasa kesendirian. Apakah ia salah? Apakah terlalu nekat? Namun dalam batinnya yang penuh pertanyaan, ada satu jawaban yang selalu datang paling pertama. Tidak. Ia hanya menegakkan batas. Ia hanya membela yang lemah. Dan jika itu membuatnya dibenci, maka biarlah. Karena lebih baik hidup dibenci karena berkata benar daripada hidup nyaman dalam kebohongan. Pinkan memejamkan mata. Esok hari akan lebih berat. Tapi ia sudah siap. Bukan sebagai korban, tapi sebagai prajurit wanita yang memilih melawan. Hari ketiga setelah insiden, Pinkan berjalan ke dalam markas dengan kepala tegak. Tapi setiap langkahnya terasa seperti menerobos tembok tak kasat mata. Tatapan mata dari rekan sesama prajurit yang biasanya ramah kini berubah menjadi penuh pertanyaan. Beberapa terlalu berani untuk berbisik, beberapa cukup pengecut untuk tertawa diam-diam di belakangnya. Ia tahu, mereka tahu, berita itu bocor, bukan dari laporan resmi, tapi dari mulut ke mulut yang selalu lebih cepat dari apapun, dan tentu saja lebih jahat dari peluru. "Awas sama Mbak Pinkan, salah ngomong, bisa dilaporin," ujar seorang prajurit muda, separuh bercanda. "Wah, tentara cewek zaman sekarang sensitif amat." Timpal yang lain tertawa lebar. Pinkan mendengarnya, tapi ia tidak menoleh, tidak juga membalas. Dia sudah terlalu sering menghadapi musuh dari luar. Tapi ketika luka datang dari dalam, rasanya lebih menusuk, lebih dalam, lebih mematikan. Sore harinya, Pinkan dipanggil lagi ke ruang atasannya Kapten Dwi. "Duduk, Pinkan." Pinkan duduk tegak, matanya tetap tenang, tapi bahunya sedikit mengeras. Ia tahu, hari ini bukan hari biasa. Kapten Dwi menatapnya lama. Wajahnya tak semurka Letkol Arif, tapi juga tidak sehangat biasanya. Dari hasil komunikasi antar institusi, kasusmu sedang dibahas di tingkat wilayah, tapi ada tekanan dari beberapa pihak untuk menyelesaikannya secara internal. Diam-diam, Pinkan mengerutkan dahi. "Maksudnya? Artinya, kamu akan diminta mencabut laporan. Sebagai imbalannya, si polisi akan diberi sanksi internal. Tanpa publikasi. Tidak ada proses lanjut, tidak ada pencatatan." Diam sejenak. Dunia dalam, kepala Pinkan berhenti. "Dan saya?" tanyanya lirih.
Kapten Dwi terdiam, lalu menghela napas. Kalau kau tetap lanjut, akan ada konsekuensi. Bukan dari batalion tapi dari luar. Polres setempat sudah mengirim sinyal. Mereka akan buka kasus lama. Akan pertanyakan kredibilitasmu, bahkan memeriksa psikis dan stabilitas emosionalmu. Pinkan tertawa kecil, pahit, lelah. Jadi, saya bukan korban. Saya justru akan diperiksa, dipertanyakan. Kapten Dwi tak menjawab. Jawabannya sudah jelas. Saya kira tugas prajurit adalah melindungi rakyat, bukan melindungi reputasi orang yang menyalahgunakan kekuasaan. Pinkan, saya tahu kau benar, tapi dunia tidak selalu berpihak pada yang benar. Kadang kita harus memilih, ingin tetap berjuang atau ingin tetap punya tempat. Kata-kata itu menyayat seperti belati tumpul. Dan untuk pertama kalinya, Pinkan merasakan gemetar di dalam tubuhnya. Bukan karena takut, tapi karena kecewa. Ia bangkit dari kursi. Saya akan tetap lanjut, Pak. Saya tidak berjuang demi reputasi saya. Saya berjuang karena saya tahu ada yang lebih penting dari kenyamanan. Lalu ia memberi hormat, tegap, penuh harga diri. Kapten Dwi hanya menatapnya, seperti seseorang yang menyaksikan tembok besar retak perlahan, tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Malam itu, di rumah kontrakan kecilnya, Pinkan duduk di lantai, memeluk lututnya sendiri. Lampu remang-remang menerangi dinding yang sudah menguning. Suara kendaraan sesekali lewat di luar. Tangannya memegang ponsel. Pesan-pesan mulai masuk. Bukan dari atasan, tapi dari nomor-nomor tak dikenal. Zueksak, yak modal seragam doang, maluin institusi. Sudah cantik, kenapa ribet, jaga-jaga aja. Kadang motor bisa remblong loh. Pinkan menggigit bibirnya. Ia menahan tangis. Tidak karena takut, tapi karena lelah. Lelah melihat bagaimana orang lebih mudah membela pelaku daripada korban. Bagaimana dunia selalu menuntut perempuan untuk mengalah, untuk lupa. Dan di saat itu, hatinya berteriak, "Aku tidak akan mundur." Ia bangkit, mengambil kertas, dan mulai menulis. Bukan untuk laporan, tapi untuk dirinya sendiri. Untuk mengingat siapa dia. Pinkan, Aulia seorang perempuan. Seorang prajurit, bukan yang paling kuat, bukan yang paling lantang. Tapi aku tahu, aku tidak salah. Dan jika aku harus berdiri sendiri, aku akan tetap berdiri. Kertas itu ia tempel di cermin. Tepat di tempat ia bercermin setiap pagi. Ia ingin melihat tulisan itu setiap hari, sampai semuanya selesai. Dini hari, hening. Tapi Pinkan terjaga. Ia membuka pintu depan untuk mengambil udara segar di pagar. Seseorang berdiri baanggen pria tinggi. Kurus, wajahnya tak terlihat jelas. Tapi Pinkan tahu, ia tahu siapa itu. Bribka, Dimas. Tanpa seragam, tanpa kata, ia hanya berdiri. Menatapnya, lalu pergi. Begitu saja. Tanpa suara, tapi dalam langkahnya, terkandung pesan gelap. Aku belum selesai. Dan Pinkan tahu, ini bukan lagi soal razia. Ini soal ego, soal pembalasan, soal seorang pria yang tidak bisa menerima bahwa seorang perempuan telah membuatnya jatuh. Pagi harinya, Pinkan mengemas barang-barangnya. Ia memindahkan semua dokumen ke flash disk. Ia menyimpan data rekaman, foto, dan salinan laporan di tempat aman terpisah dari ponselnya. Ia juga menulis surat, 1 lembar, untuk berjaga-jaga. Surat itu ia simpan dalam map coklat bertuliskan, "Jika sesuatu terjadi padaku, berikan ini ke Denpom." Hari kelima, ia kembali ke markas. Namun kali ini, langkahnya bukan lagi seperti orang yang ragu. Tiap gerakan kakinya adalah pengakuan. Tiap napasnya adalah penegasan. Saya tidak akan mundur, bukan karena ingin terlihat kuat, tapi karena jika bukan sekarang, maka sampai kapanpun, dunia akan terus menyalahkan yang benar dan membela yang berkuasa. Udah separuh cerita aja nih. Kita peregangan dikit yuk. Biar nggak terlalu sepaneng, coba tangan di bawah dagu. Hadapkan kepala ke atas selama 8 detik, terus ke kiri, ke kanan, bawah. Kalau udah, yuk kita lanjut ceritanya lagi. Tapi kamu harus subscribe dulu kalau belum subscribe.
karena subscribe-mu menambah semangat admin untuk membuat cerita-cerita inspiratif lainnya. Nah, sekarang mari kita lanjutkan ceritanya. Malam itu, langit menggantung berat di atas kota. Tak ada bintang, tak ada bulan, hanya awan kelam dan kesunyian yang membatu. Pinkan baru saja pulang dari kantor batalion setelah briefing sore yang panjang. Tubuhnya letih, pikirannya kusut, tapi matanya tetap awas. Karena ia tahu, sejak 2 hari terakhir, ada bayangan yang mengikutinya. Ia tak bisa membuktikan, tapi naluri prajurit tak pernah salah. Ada sesuatu yang bergerak di balik diam, ada niat yang berjalan tanpa suara. Pinkan mempercepat langkah saat melewati gang sempit menuju rumah kontrakannya. Hanya ada satu lampu jalan kecil yang berkerlap-kerlip, seperti nyawa yang sekarat. Suara anjing menggonggong terdengar dari kejauhan. Ia menggenggam kunci motor di tangan, tajam, siap digunakan sebagai senjata darurat. Dan saat ia hendak membuka pagar kecilnya, SRKKK, sebuah suara keras membelah malam. Seseorang menariknya dari belakang kasar, mendorongnya ke tembok gang. Refleks Pinkan menendang ke bawah, menghantam tulang kering penyerang. Tapi serangan itu hanya membuatnya mundur sedikit. 2 orang muncul dari balik bayangan. Wajah tertutup masker hitam. Satu membawa batang kayu, yang lain menggenggam rantai logam. Jangan banyak gaya, loh. Mbak tentara, salah satunya mengejek. Pinkan berdiri sigap, dadanya naik turun, tapi matanya tak gentar. Ia tahu mereka bukan pencuri biasa. Ini bukan perampokan. Ini peringatan, atau lebih tepatnya, pesan kekerasan. Ia maju 1 langkah, kakinya mengarah ke titik rawan si pria berantai. 1 hantaman cepat, bog, pria itu jatuh terduduk sambil memekik, menggeliat kesakitan. Tapi si pria berkayu tak tinggal diam. Ayunan mendatar menghantam bahu Pinkan. Duk! Tubuh Pinkan terdorong ke dinding. Nary habit. Tapi ia tak jatuh. Ia tak akan jatuh. Dengan sisa tenaga, ia menghantam lutut si pemukul dengan sikunya. Pria itu terhuyung. Namun, sebelum ia bisa bangkit penuh, 2R. Sebuah suara tembakan bukan dari senjata, tapi dari udara. Petasan keras meledak di dekat pohon pisang, membuat suasana makin kacau. Orang-orang di sekitar gang, keluar rumah tetangga-tetangga yang semula tertidur, terbangun oleh keributan. Lampu rumah menyala satu persatu. Teriakan ibu-ibu mulai terdengar. Siapa tuh? Ada berantem. 2 pria bertopeng segera kabur berlari ke arah jalan besar. Pinkan terhuyung, memegangi bahunya yang nyeri. Darah menetes dari pelipisnya, tapi ia berdiri. Ia berdiri, dan saat lampu depan rumahnya menyala, tetangga-tetangganya melihat sesuatu yang tak pernah mereka lihat sebelumnya. Pinkan Aulia penuh luka, dengan napas berat, tapi masih berdiri seperti tembok. Beberapa menit kemudian, ambulans datang. Polisi lokal ikut berdatangan, tapi Pinkan tak berkata banyak. Ia hanya mengatakan, "Saya diserang. Saya tidak tahu siapa pelakunya, tapi saya akan cari tahu." Mereka tidak mencatat banyak. Beberapa tampak lebih sibuk menatap tubuh Pinkan daripada mencatat pernyataannya. Beberapa lagi bertanya basi-basi soal pekerjaannya. "Kerja di mana, Mbak?" tanya salah satu petugas sambil mengisi formulir. "Angkatan Darat," jawab Pinkan pendek. Suasana mendadak hening. Lalu satu polisi berbisik pada temannya. Dan Pinkan tahu, malam itu pesan mereka gagal. Karena yang mereka coba taklukkan tidak bisa dibungkam. Keesokan harinya, markas batalion gempar. Letkol Arif memanggil Pinkan ke ruangannya. "Kenapa kau tak langsung melapor ke kami semalam?" Suaranya terdengar penuh amarah yang disembunyikan. "Saya ingin melihat siapa yang datang lebih dulu, bantuan atau serangan berikutnya," jawab Pinkan tegas. Letkol Arif menatapnya tajam. "Pinkan, ini sudah tidak main-main. Kau diserang fisik malam hari di rumahmu sendiri. Ini bukan cuma pelecehan. Ini teror." Kapten Dwi yang duduk di sisi kiri ruangan menambahkan, "Kami sedang berkoordinasi dengan Intel Korem untuk menyelidiki siapa yang mengirim orang-orang itu. Tapi proses ini butuh waktu. Sementara itu, kami minta kau tinggal di mes batalion.
Demi keamanan, Pinkan menggeleng. Saya tidak akan lari. Saya tidak akan sembunyi. Jika mereka ingin membuat saya takut, mereka gagal. Ini bukan soal takut, Pinkan. Suara Letkol Arif meninggi. Ini soal nyawa. Pinkan menatap keduanya. Saya tidak takut mati, Komandan. Tapi saya takut membiarkan mereka menang tanpa perlawanan. Letkol Arif menunduk dan kawannya mengepal. Kami akan pasang tim bayangan di sekitar rumahmu. 1 orang tiap malam. Sampai situasi terkendali. Tapi satu hal yang harus kau tahu. Jika serangan itu terjadi lagi dan kau mati, semua ini bisa berakhir sia-sia. Pinkan berdiri. Saya tidak akan mati, Komandan. Tapi jika saya mati, saya akan mati dalam keadaan berdiri. Malam itu, di kamarnya yang remang, Pinkan duduk dengan lengan, dibalut perban. Dadanya naik turun lambat, rasa nyeri masih berdenyut. Tapi lebih sakit adalah nyeri di dalam hatinya. Luka di tubuh bisa sembuh. Tapi luka dari pengkhianatan sistem, dari ketidakpedulian orang sekitar, dari ejekan dan cemooh, itulah yang menggerogoti pelan-pelan. Namun di balik semua itu, ia tahu satu hal. Jika hari ini ia mundur, maka besok tak akan ada perempuan yang berani berdiri. Maka ia menulis kembali di bukunya malam itu. Hari ini, aku berdarah, tapi aku tidak kalah. Hari ini aku diserang, tapi aku tidak tunduk karena keadilan. Bukan hadiah, tapi medan tempur. Dan dalam diam, Pinkan tahu, pertempuran sesungguhnya baru dimulai. 1 minggu setelah penyerangan, Pinkan berdiri di lapangan latihan, mengenakan seragam loreng lengkap. Bahunya yang masih memar tak menghalanginya ikut sesi pagi. Ia melompat, menekuk, menghantam bantruk dengan palu besar bukan untuk latihan semata, tapi untuk menyalurkan amarah yang tak kunjung reda. Rekan-rekannya mulai berubah sikap. Tak ada lagi candaan, tak ada lagi tatapan sinis. Mereka melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana seorang wanita yang nyaris dihancurkan tetap berdiri, tetap berlatih, dan tak mengeluh sedikit pun. Tapi Pinkan tak peduli dengan perubahan mereka. Ia hanya satu fokus, mengungkap siapa yang berdiri di belakang Bribka Dimas. Sebab jelas, 2 orang bertopeng itu bukan pemain bebas. Mereka dilatih, mereka terkoordinasi, dan yang paling mencurigakan, tak ada satupun CCTV di gang yang menangkap wajah mereka. Seolah semuanya telah disiapkan. Sore itu, Pinkan duduk di kafe kecil dekat Marcus Dempong. Di tangannya, ada flash disk yang semalam dikirim diam-diam oleh salah satu temannya di Intel. Isinya, salinan laporan kegiatan Bribka Dimas selama 3 bulan terakhir. Aku nggak tahu kamu berani sejauh ini, kata suara dari seberang meja. Itu Sertuhanan, anggota intelijen yang pernah bertugas di lapangan bersama Pinkan. Aku nggak tahan lihat kamu digantung kayak gitu. Di sistem, semua datanya bersih. Tapi aku curiga. Lalu, aku nemu ini. Pinkan membuka laptop. Terdapat daftar lokasi patroli Bribka Dimas, jam operasional, beberapa nama yang tidak biasa muncul di laporan biasa. Salah satunya langsung menarik perhatian Pinkan. Kompol Wahyu S. Ia menajamkan mata. Apa hubungan Wahyu dengan Dimas? Hanan menghela napas. Wahyu adalah atasan langsung Dimas di satuan reserse. Tapi ini yang menarik, dia juga penghubung informal antara tim lapangan dan jaringan usaha hiburan malam. Pinkan mengernyit. Usaha? Ya, bar, karaoke, dan tempat-tempat yang menyewakan teman minum. Dan menurut data yang aku temukan, Dimas sering ditempatkan dekat lokasi itu, melakukan razia ilegal untuk menakut-nakuti perempuan yang bekerja malam, lalu menyelesaikannya secara personal. Diam. Angin sore mengibaskan rambut Pinkan, matanya menatap layar tak berkedip. Jadi, aku ini bukan yang pertama. Hanan tak menjawab. Jawaban itu sudah cukup menyakitkan. Malam itu, Pinkan berdiri di depan ruangannya. Ia memandangi langit sambil menggenggam flash disk itu erat. Dadanya sesak, tapi bukan karena takut. Karena marah. Karena sadar bahwa selama ini banyak perempuan telah diam,
tak bisa melawan, tak bisa bicara. Dan sekarang, saat dia berdiri, mencoba membuka semuanya, sistem justru mencoba menyembunyikan lebih dalam. Pinkan membuka laptopnya. Ia menulis laporan baru, laporan tambahan, terindikasi jaringan terorganisir Bribka Dimas, diduga menjadi bagian dari kegiatan razia ilegal terkoordinasi di bawah pengawasan Kompol Wahyu S. Terdapat potensi keterlibatan dalam pemerasan, pelecehan, dan perlindungan terhadap aktivitas hiburan malam ilegal. Bukti terlampir, data kegiatan lapangan, rekaman audio pengakuan anonim, dan kronologi kejadian pribadi. Ia menulis tanpa jeda. Tiap kata seperti peluru, tiap kalimat seperti ledakan. Keesokan paginya, Pinkan dipanggil mendadak oleh Letkol Arif. "Siapa yang menyuruhmu buka data jaringan?" Suaranya datar, tapi mata menyala. "Tidak ada," jawab Pinkan. "Saya mendapatkannya. Saya laporkan." "Kau tahu betapa sensitifnya nama yang kau sebut?" Pinkan mengangguk. "Justru karena sensitif, saya tidak bisa diam. Kalau laporan ini sampai ke pusat, akan ada perang antar institusi." Pinkan maju satu langkah. "Kalau laporan ini saya simpan, akan ada perempuan lain yang malam ini akan dipaksa diam, Komandan." Letkol Arif terdiam, matanya menusuk. Tapi dalam diamnya, ada hormat, ada pengakuan, ada rasa kagum yang tak ia ucapkan. "Baik," katanya, pelan, "kita akan teruskan laporanmu. Tapi sejak saat ini, kau akan dalam pengawasan. Keamananmu dinaikkan, dan kau mungkin akan kehilangan banyak hal." Pinkan tersenyum kecil. "Saya sudah kehilangan lebih dulu. Yang saya pertahankan bukan nama saya, tapi hak saya." 2 hari kemudian, Pinkan dipanggil ke ruang sidang internal militer. Sebuah panel disiplin menunggu dengan wajah kaku. Mereka ingin memastikan apakah tindakan Pinkan termasuk pelanggaran prosedur. Tapi satu persatu, mereka mendengar tentang razia ilegal, tentang pelecehan, tentang penyerangan fisik, tentang keterlibatan Kompol Wahyu. Mereka mulai sadar ini bukan soal emosi seorang perempuan. Ini soal sistem yang busuk dan tentang seorang prajurit wanita yang memilih tidak menutup mata. Di luar ruangan itu, Kompol Wahyu sudah mulai bergerak. Ia mulai menyebarkan fitnah, membocorkan data pribadi, menggiring opini seolah Pinkan hanya cari perhatian. Tapi yang tak ia duga, Pinkan merekam semuanya. Hari Jumat sore, Pinkan berdiri di depan pos penjagaan. Seorang wartawan perempuan berdiri menunggunya. "Bu Pinkan?" "Ya, saya dari media kecil. Tapi kami punya kolom khusus tentang perempuan korban sistem. Kami dengar Anda salah satu yang sedang berjuang." Pinkan menatapnya dalam, lalu berkata, "Bukan saya, kita. Karena jika saya sendirian, cerita ini hanya akan jadi bisik-bisik. Tapi jika kita bersama, cerita ini akan jadi peluru." Hari itu, laporan Pinkan naik ke tingkat pusat. Kompol Wahyu dipanggil. Bribka Dimas menghilang dari pos tugasnya. Dan nama Pinkan mulai disebut di ruang-ruang yang selama ini terlalu sunyi untuk menyebut nama perempuan. Tapi Pinkan tahu, ini belum akhir. Ini baru awal dari pertempuran yang sesungguhnya. Dan untuk pertama kalinya, dunia mulai melihat. Pagi itu, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Pinkan terbangun dengan suara notifikasi bertubi-tubi dari ponselnya. Ia mengucek mata, membuka layar, dan jantungnya langsung berdegup kencang. Namanya trending, bukan di media resmi, tapi di media sosial. Akun-akun tak dikenal menyebarkan potongan video pendek yang menampilkan wajahnya diambil dari CCTV saat ia berdiri di kantor Denpom. Judulnya dibuat sensasional. Tentara wanita histeris karena ditolak polisi. Masalah pribadi dibawa ke negara. Pinkan cari panggung dengan memfitnah aparat. Pinkan menatap kosong, mulutnya terkatup, tangannya gemetar pelan. Di kolom komentar, orang-orang berlomba menghina. Cewek model gini cuma nyari simpati. Kalau benar dilecehkan, kok nggak ada rekamannya? Inggaku tentara tapi ngeluh terus. Malu-maluin. Beberapa akun bahkan menyebar foto lamanya saat ikut kegiatan sosial sebagai relawan dengan narasi menyudutkan.
Seolah ia punya hubungan dekat dengan tokoh-tokoh oposisi. Narasi sudah dibelokkan, kebenaran sudah dijungkirkan. Dan kini, ujung tanduk. 2 jam kemudian, Pinkan duduk di ruang sidang kehormatan internal militer. Ia dipanggil atas tuduhan melanggar etika prajurit karena berkoordinasi dengan pihak luar tanpa izin. Ya, hanya karena ia bicara kepada satu wartawan perempuan yang bahkan bukan dari media besar. Letkol Arif ada di ruangan itu, tapi kali ini tak berbicara. Kapten Wi juga hadir, tapi hanya duduk. Kaku, ia tampak kalah oleh sistem yang terlalu besar untuk ia lawan sendirian. Seorang kolonel dari komando pusat mengambil alih jalannya sidang. Prajurit Pinkan Aulia, apakah benar Anda menyampaikan informasi internal kepada pihak media sipil tanpa izin komando? Pinkan berdiri tegak. Saya menyampaikan suara saya. Bukan rahasia negara, saya menyampaikan kebenaran yang saya alami. Kolonel itu memicingkan mata. Dan kau tidak merasa tindakanmu merusak hubungan institusi? Pinkan diam sejenak, lalu berkata, yang merusak hubungan antar institusi bukan saya, tapi orang-orang yang menyalahgunakan seragam untuk menjatuhkan kehormatan orang lain. Suasana hening, tegang, hampir bisa didengar detak jam di dinding ruangan. Lalu, salah satu panitia sidang menerima sebuah panggilan. Ia keluar ruangan. 10 menit kemudian kembali, dengan wajah yang tak bisa disembunyikan panik, campur cemas. Ia membisikkan sesuatu ke telinga kolonel. Kolonel itu mengangkat alis, lalu menoleh ke Pinkan. Sidang ditunda. Anda dipersilakan kembali ke markas batalion. Pinkan tidak mengerti, tapi ia tahu sesuatu terjadi. 1 jam kemudian, berita besar meledak di layar ponsel seluruh Indonesia. Video eksklusif. Bribka Dimas terlihat menerima uang dari oknum pengusaha hiburan malam. Video itu berasal dari kamera tersembunyi milik seseorang dalam jaringan intel. Dalam rekaman itu, Dimas tampak bicara pada seseorang. Tenang aja bos, yang cewek tentara itu saya urus, gak bakal ada yang dengerin dia. Kalau perlu, kita buat dia takut balik kandang. Pinkan menyaksikan video itu dari ruang bawah batalion. Tenggorokannya tercekat, tangannya menutupi mulut. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Bukan karena sedih, tapi karena akhirnya dunia. Melihat apa yang selama ini ia teriakkan sendirian. Beberapa menit kemudian, ponselnya berdering. Nomor tak dikenal. Pinkan? Suara berat pria terdengar. Ya, saya, Komandan Operasi Wilayah Selatan. Anda diminta hadir esok pagi di Mabes TNI. Pusat ingin bicara langsung dengan Anda. Pinkan terdiam sejenak, lalu menjawab, baik, Komandan. Setelah menutup telepon, ia terduduk, sunyi, tenang. Tapi di dadanya, bergolak rasa yang sulit didefinisikan. Malam itu, ia kembali menulis di bukunya. Hari ini, fitnah kalah oleh bukti. Harik Ayanai, perempuan yang dianggap remeh, akhirnya didengar. Bukan karena suara saya keras, tapi karena saya tidak berhenti bicara. Pagi harinya, ia tiba di Mabes. Wajahnya tegas, langkahnya mantap, rambut disanggul rapi, luka di bahunya masih terasa, tapi tidak lagi mengganggu. Ia duduk di ruang briefing, dikelilingi petinggi-tinggi negara. Salah satu jenderal bicara, prajurit Pinkan, kami minta maaf atas apa yang terjadi. Anda telah membuka mata kami tentang sistem yang mulai korosi dari dalam. Pinkan mengangguk tanpa senyum. Ia bukan ingin pujian, ia ingin perubahan. Kasus Anda akan dijadikan referensi nasional, dan tim khusus sedang disusun untuk menangani kasus-kasus serupa. Dengan Anda sebagai perwakilan kehormatan dari prajurit wanita. Pinkan terdiam, lalu berkata, kalau saya jadi simbol, saya minta satu hal. Apa itu? Tanya jenderal. Jangan hanya dengarkan saya, dengarkan perempuan lain yang tak punya pangkat, tak punya media, tapi punya luka yang sama. Berwan, itu hening. Lalu, semua berdiri memberi hormat untuk Pinkan, untuk keberaniannya, untuk suaranya yang tak pernah diam. Sudah 4 hari sejak Pinkan berdiri di hadapan para jenderal di Mabes TNI.
Sejak itu, hidupnya berubah cepat. Berita tentang keberaniannya tersebar kemana-mana. Banyak media nasional menulis tentangnya dengan berbagai judul. Prajurit wanita, ungkap jaringan razia ilegal kebenaran, tak mengenal gender Sherita Pinkan. Dari korban menjadi simbol, ia menerima banyak pesan dukungan dari masyarakat umum, dari sesama perempuan, bahkan dari prajurit wanita di berbagai wilayah. Tapi masih ada kebencian, masih ada akun anonim yang menyebutnya sebagai pengkhianat seragam, tentara feminis sok heroik, atau pencari simpati di balik luka palsu. Pinkan membaca semua itu dan memilih diam. Karena hari ini, ia lagi hidup untuk membuktikan siapa dirinya kepada orang-orang yang tidak pernah ingin tahu kebenaran. Ia hidup untuk membela mereka yang belum bisa bersuara. Hari itu, ia dipanggil kembali ke markas besar. Tapi bukan untuk sidang atau evaluasi kali. Ada seseorang yang ingin menemuinya secara pribadi. Namanya disebutkan dalam pesan undangan. Brigadir Jenderal Purn Arya Laksono, mantan Komandan Pusat Intelijen TNI. Sosok yang selama ini hanya ia dengar dari kisah-kisah rekan senior. Konon, Arya Laksono adalah sosok bayangan yang kerap muncul saat negara dalam bahaya. Tapi sudah lama pensiun, diam, tak banyak bicara, tak pernah muncul di publik. Pinkan berdiri di ruang tunggu khusus Mabes, sambil menatap jam dinding, lalu pintu terbuka. Seseorang masuk, tinggi, ramping, rambutnya sudah memutih, tapi sorot matanya tajam, seperti tak pernah benar-benar tua. Prajurit Pinkan Aulia, tanyanya. Pinkan berdiri, memberi hormat. Siap. Arya Laksono hanya mengangguk pelan, lalu duduk di kursi seberang. Saya tidak datang untuk memberi perintah. Saya datang untuk mengungkapkan sesuatu. Pinkan tidak menjawab, tapi ia duduk siaga. Tak santai, tapi juga tak tegang. Arya menarik sebuah map coklat dari dalam tas kulitnya. Selama 3 bulan terakhir, setiap langkahmu, kami pantau. Pinkan mengerutkan dahi. Bukan untuk menjatuhkanmu, tapi untuk memastikan bahwa dalam tubuh TNI masih ada satu jiwa yang tidak bisa dibeli. Map itu dibuka. Di dalamnya salinan laporan, foto, rekaman, bahkan transkrip pesan suara yang dikirim ke Pinkan oleh para pengancam. Saat pertama kali laporanmu masuk, banyak yang ingin menghentikannya. Tapi aku menolak karena ada sesuatu dalam dirimu yang berbeda. Kau bukan sekadar korban, kau punya nyala. Arya menatapnya tajam. Kau tak tahu bahwa sejak hari kedua insiden, satuan rahasia telah membayangi rumahmu. Termasuk saat 2 pria menyerangmu. Mereka dibiarkan bermain, agar kami tahu siapa di baliknya. Pinkan membelalak. Jadi, malam itu, saya sengaja dibiarkan diserang? Arya mengangguk. Demi tujuan yang lebih besar, kami ingin tahu siapa yang menarik benang dari belakang. Pinkan mengepal tangan. Matanya panas, campur aduk antara marah, lega, dan dihianati. Tapi itu hampir membuat saya mati, ucapnya lirih. Arya menghela napas. Kau benar, itu harga yang terlalu besar, tapi karena keberanianmu, kini kita punya bukti bahwa bukan hanya Bribka Dimas atau Kompol Wahyu yang terlibat, tapi seorang pengusaha besar, pemilik jaringan hiburan malam di 3 provinsi. Agus Permadi. Pinkan menelan ludah. Agus Permadi, nama yang pernah ia dengar di berita. Orang yang pernah duduk di meja makan bersama para pejabat tinggi. Wajahnya ramah, senyumnya lebar. Dan dia sudah kami tangkap 3 malam lalu, lanjut Arya. Pinkan terdiam. Dunia seolah melambat. Ia seperti berdiri di atas jembatan antara 2 dunia. Satu dunia penuh luka dan ketidakadilan, dan satu dunia baru, di mana harapan mulai terlihat. Kenapa Anda ceritakan ini pada saya? Arya tersenyum kecil. Karena kau harus tahu bahwa dalam kegelapan masih ada yang menjaga. Bukan semua diam karena takut. Sebagian hanya menunggu waktu. Ia berdiri. Dan sekarang, waktumu belum habis, tapi sudah berganti warna. Pinkan menatapnya bingung. Arya mengulurkan map coklat lainnya. Mulai minggu depan, kau dipindahkan
ke Pusat Intelijen Operasional Wanita sebagai penyelidik lapangan. Kau akan dilatih kembali, dipersiapkan, dan dipercaya. Kenapa saya? Tanya Pinkan. Karena dalam sunyi, kau menolak kalah. Dan itu jauh lebih berharga daripada Hank Sorhari. Pinkan kembali ke rumah kontrakan kecilnya. Langit jingga menyapa dengan hangat. Ia membuka map berisi surat penugasannya yang baru. Dan di sana, tertera dengan tinta hitam. Pinkan Aulia Penugasan Khusus. Subdirektorat Investigasi Wanita, Militer Tugas Pelacak Kasus-kasus pelecehan dalam institusi berseragam. Air matanya jatuh. Tapi kali ini, bukan karena takut, bukan karena sedih, tapi karena akhirnya suara seorang wanita dipercaya untuk menyelamatkan wanita lainnya. Malam itu, ia kembali menulis. Mereka mengawasi, tapi bukan untuk menjatuhkan. Mereka diam, tapi ternyata sedang menunggu waktu untuk mendengar. Dan hari ini, aku tidak lagi berdiri sendiri. 2 bulan setelah pemindahan tugas, Pinkan kini tinggal di kompleks barak khusus di pinggiran kota. Tidak mewah, tidak juga besar, tapi cukup. Tempat itu sunyi, tertutup, dan hanya diakses oleh tim penyelidik wanita terpilih. Ia bangun tiap pukul 4 pagi, lari sejauh 5 kilometer, berlatih senyap, membaca laporan, dan mengirim data rahasia ke pusat. Tapi hari ini berbeda. Hari ini, ia mendapat kasus pertamanya. Seorang gadis muda, usia belum genap 25 tahun, magang sebagai staf administrasi di Satuan Militer Wilayah Timur. Dikenal, pendiam, rajin, tapi sejak sebulan lalu, ia sering bolos, sakit, berkepanjangan, dan diam-diam mengajukan surat pengunduran diri. Tanpa alasan jelas, laporan datang dari kepala perawat rumah sakit militer. Katanya, gadis itu hampir tidak mau bicara dengan siapapun, hanya menangis dalam diam. Pinkan membaca profilnya. Yunita Nurhasanah, asal desa kecil di lereng gunung, anak pertama dari 4 bersaudara, lulusan akademi kedinasan dengan nilai sempurna. Pinkan mengepalkan tangan. Ia sudah tahu arah kasus ini akan kemana. Dan ia sudah tahu, ini bukan sekadar tugas. Ini misi yang mengembalikannya ke luka lama. Ia tiba di rumah sakit Satrat, pukul 9 pagi, berpakaian sipil, menyamar sebagai konsultan dari kementerian. Perawat mengantarnya ke kamar A.06. Di dalam, Yunita duduk memeluk lutut. Tubuhnya dibalut selimut abu-abu. Matanya sembab. Nafasnya pelan. Di Maya Kasulhanya, ada 1 botol air dan 1 buku doa yang warnanya telah pudar. Pinkan mengetuk pintu. Lembut, Yunita, panggilnya. Gadis itu menoleh, pelan, tatapannya kosong, tak bersinar. Namaku Pinkan. Aku bukan dokter, bukan juga polisi. Aku Kuma, seseorang yang datang karena aku pernah berada di tempat kamu duduk sekarang. Yunita menatapnya. Diam, lalu perlahan, matanya mulai berkaca. Aku tahu, kamu gak percaya siapapun sekarang, tapi kalau kamu izinkan, aku akan duduk di sini. Tanpa bertanya apa-apa, Pinkan duduk di sisi ranjang. Hanya diam, menunggu, dan 10 menit kemudian, Yunita mulai menangis. Air mata itu tumpah, seperti banjir yang selama ini tertahan dalam bendungan. Tanpa kata-kata, tapi Pinkan tahu, tangisan itu lebih jujur daripada semua. Laporan resmi. Butuh 3 hari, hingga Yunita akhirnya bicara. Dan ketika ayah bak segala luka terbuka, ia bercerita tentang seorang perwira senior yang memintanya datang ke ruangan malam hari dengan alasan lembur, tentang tangan yang merayap, suara ancaman, dan upaya menyuapnya dengan pulsa dan uang saku tambahan, tentang tatapan orang-orang di satuannya yang tahu, tapi memilih diam kalau aku lapor. Siapa yang percaya, isaknya. Aku cuma anak magang. Dia punya pangkat, punya koneksi. Aku bahkan gak tahu harus lari kemana. Pinkan menggenggam tangannya. Dulu aku juga bilang begitu. Tapi hari ini, kamu lihat aku duduk di sini kan? Yunita mengangguk. Pelan.
Karena ada yang bilang ke aku, kalau luka kita tidak untuk ditutup, tapi untuk dibela. Dan hari ini, aku yang bilang itu ke kamu. Pinkan langsung membuat laporan rahasia. Ia menyelidiki data kehadiran, aktivitas ruangan, rekaman log pengunjung, dan mencocokkan dengan pengakuan Yunita. Butuh 6 hari untuk merangkum semua. Dan ketika data cukup, Pinkan bergerak dengan tim kecil dari Subdirektorat Intel. Ia menyergap kantor si perwira senior, Mayor S, saat tengah malam. Pelanggaran kehormatan militer, penindasan kepada staf sipil, intervensi tidak sah terhadap mental korban, ujar Pinkan dingin saat membacakan dokumen penahanan internal. Mayor S sempat mengelak, menyebut itu fitnah. Tapi Pinkan hanya meletakkan ponsel, menekan tombol play, dan dari speaker kecil terdengar suara, "Kamu tenang aja, gak usah ngomong ke siapa-siapa. Aku anggap ini cuma hiburan malam biasa. Kamu juga suka kan?" Wajah Mayor S langsung memucat. Ia tahu permainannya selesai. 2 hari kemudian, berita itu mulai mengalir ke ruang-ruang kecil. Tak masuk headline nasional, tapi di forum internal militer, nama Pinkan kembali disebut. Pinkan Aulia, agen investigasi wanita, berhasil ungkap kasus kekerasan diam-diam di kalangan sendiri. Di ruangan mes, Pinkan membaca kabar itu sambil menyeduh kopi. Kali ini, tanpa rasa cemas, di tangannya ada surat dari Yunita. "Kak Pinkan, aku tidak akan lari lagi. Terima kasih sudah duduk di sebelahku. Sekarang, aku juga mau belajar berdiri." Air mata Pinkan kembali menetes. Bukan karena luka, tapi karena sekarang, ia bukan lagi simbol. Ia sudah menjadi pelindung. Malam itu, ia menulis di buku yang sama seperti dulu. Dulu, aku diam, karena aku takut sendirian. Hari ini aku bersuara, karena aku tahu, ada banyak yang mendengarkan. Dan jika dunia ini tidak mau berubah karena teriakan, maka aku akan mengubahnya dengan tindakan. Satu demi satu, perempuan demi perempuan. Terima kasih banyak buat kamu yang menonton video ini sampai selesai. Nantikan video inspiratif lainnya, dan pantau terus channel ini, karena kita tayangkan video terbaru setiap harinya. Terima kasih buat yang sudah subscribe. Semoga selalu dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan syafaat Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Sampai jumpa dan selamat beraktivitas.